ketemu lagi dengan terapis autisma. Banyak yang ngirim pertanyaan ke saya mengenai besar dan kecil. Eh, untuk bisa mengerjakan ini, banyak kemampuan yang harus dimiliki. Mau kita buat semenarik apapun ngajar ini, misalnya kita pakaikan gambar hewan yang memakan atau apapun bentuknya, itu tidak akan memiliki pengaruh yang banyak. Ada pengaruhnya, anak jadi lebih tertarik, tapi tidak akan memiliki pengaruh yang banyak kalau kemampuan dasarnya mengenal simbol matematika itu belum tercapai, terutama simbol besar dan kecil ini, karena dia paham nggak sih makna simbol ini masing-masing? Paham nggak dia kalau kenapa yang ini dibilang lebih besar dengan simbol ini ya? Bisa jadi anak sudah tahu mana yang lebih besar dan lebih kecil, tapi penggunaan simbolnya yang dia nggak tahu. Bisa jadi nih diurutkan di sini, di bagian sini dia udah bisa, tapi di bagian simbolnya dia nggak paham penggunaannya. Jadi dipahamkan dulu penggunaan simbol, baru kita gunakan. Jadi anak bukan hanya sekedar dia mereka-reka, oh mana yang lebih besar, dia taruhkan simbolnya gitu dengan randomly. Makanya terutama karena ini hanya ada 2 simbol ya, kecuali kita sudah nambahkan yang lebih kecil atau sama dengan, ini beda lagi. Tapi kalau kita baru ngajarin 2 itu biasanya cap cip cup aja sih. Oke, itu. Kemudian mengurutkan itu kan dari depan sampai ke belakang, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, atau kebalikannya dari kecil sampai yang besar. Kenapa sih hitung mundur itu termasuk dari kemampuan dasar besar dan kecil ini? Coba ya kita lihat. Setiap anak harus memiliki penggarisan yang angka ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, anak kan disuruh hitung maju dulu nih, sudah dihitung maju, dia sudah oke. Kemudian kita minta dia menghitung mundur. Setelah dia bisa hitung mundur, hitung lompat. Setelah itu kita bisa tanya mana yang lebih besar dari 2, mana yang lebih kecil dari 3, mana yang lebih besar dari 4, dan seterusnya. Karena untuk menuju 24 ini, si 2 ini harus ada berapa kali lompatan untuk menuju 24 sehingga dia menjadi lebih besar. Makna ini yang harus dimiliki anak supaya bisa mengerjakan ini, supaya ada logiknya gitu loh. Kan matematika logika. Jadi supaya ada logiknya, kenapa sih 24 ini lebih besar dari 2? Jadi dia harus bisa hitung mundur, hitung maju pastinya juga, besar dan kecil dan sebaliknya. Kemudian hitung lompatnya. Kan 24 ke 2 ini space-nya besar sekali kan? Space maksud saya antara dari sini ke sini tuh besar. Jadi antar angka dan lompat itu anak harus bisa. Kemudian kuantitasnya, banyak dan sedikit atau sedikit dan banyak dan sama dengan. Misalnya gini, kalau kita bilang ini lebih besar karena apa sih? Karena dia jumlahnya nih, saya kasih lihat ya. Selalu awali anak itu mengerti secara apa ya, taktual dan visual. Kenapa? Karena ini punya makna sih, apa enggak sih? Angka-angka ini punya makna enggak? Angka-angka ini tidak memiliki angka kalau dia belum bisa dipegang dan dilihat. Gimana caranya angka ini bisa kita pegang dan kita lihat? Dengan mengenali kuantitas. Jadi ini kan di sini ada sama dengan. Jadi kalau misalnya saya bilang udah nggak muat lagi nih kertasnya, saya ambil kertas dulu ya. Jadi ketika saya mengatakan
Ketika saya mengatakan ini berapa dan anak tahu ini sama dengan 3, ini berapa sama dengan 3, maka ketika saya bilang ini berapa dia tahu 1, mana yang lebih banyak dia mengerti ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Logika ini akan masuk ke sini, akan masuk mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Untuk bisa ke sini, logika kuantitas ini anak juga harus mengerti ketika saya bilang ada ikan kecil dan ada ikan yang besar. Dia tahu secara visual dan secara taktual ya, belum sampai ke yang visual ya. Jadi nanti disiapkan aja ada bola yang besar dan ada yang bola yang kecil. Bola yang kecil. Jadi dia tahu gunakan bendanya itu harus persis sama ya. Mau menggunakan kelereng dari yang kecil ke yang besar boleh, mau menggunakan bola-bola tisu kayak saya boleh, apapun tapi harus yang identik. Harus identik persis sama. Persis sama artian materialnya ya, ukurannya kita buat gradasi. Gradasi masuk lagi nanti panjang lagi ceritanya. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami. Untuk perbagian ini akan saya buatkan video khusus karena kalau saya buatkan dalam satu video akan sangat panjang. Semoga bermanfaat. Tulis pertanyaan di komen, jangan lupa di subscribe, dibagikan kalau memang merasakan ada manfaatnya. Sampai ketemu di next video. Bye bye.